Hak milik intelektual mencakup berbagai jenis perlindungan hukum bagi karya-karya ciptaan manusia, mulai dari karya seni, teknologi, hingga merek dagang. Tapi dengan adanya globalisasi dan penyebaran informasi yang semakin cepat, muncul berbagai tantangan dalam menjaga hak-hak tersebut. Lalu, bagaimana sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridya Abdullah. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pentingnya hak milik intelektual dalam era globalisasi, serta mengupas tantangan yang dihadapi di Indonesia dalam mengatur dan melindungi hak-hak tersebut di tengah arus globalisasi. Mari kita simak videonya bersama. Saat ini, situasi perlindungan hak milik intelektual di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara upaya pemerintah dalam memperkuat regulasi dan penegakan hukum dengan tantangan yang terus berkembang. Dalam era globalisasi, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pembaharuan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak milik intelektual. Namun, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan besar. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa meskipun jumlah pendaftaran hak milik intelektual terus meningkat, namun tingkat pelanggaran dan pembajakan juga masih tinggi, menandakan adanya kesenjangan antara regulasi dan penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hak milik intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa adanya perlindungan yang jelas, para pencipta dan inovator mungkin enggan untuk mengembangkan karya atau temuan baru karena takut hak-hak mereka tidak dihargai atau bahkan disalahgunakan. Oleh pihak lain, hak milik intelektual memberikan jaminan hukum kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol dan memperoleh manfaat dari hasil ciptaan mereka, seperti mendapatkan royalti atau lisensi. Selain itu, perlindungan terhadap hak milik intelektual juga membantu mencegah praktik plagiarisme dan pemalsuan yang bisa merugikan pencipta dan konsumen. Tentunya, dalam konteks globalisasi, hak milik intelektual berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa karya atau produk Indonesia tetap dihargai di pasar internasional, serta melindungi pasar domestik dari barang palsu yang dapat merugikan ekonomi negara. Dengan melindungi hak-hak intelektual, negara juga menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya industri kreatif, mendorong investasi, dan membuka peluang usaha baru yang ada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak milik intelektual bukan hanya penting bagi individu atau perusahaan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara keseluruhan. Salah satu tantangan hukum yang signifikan adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak milik intelektual. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta, pemalsuan merek, atau penggunaan paten yang tidak sah terjadi karena kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta minimnya penegakan hukum yang tegas. Pada kenyataannya, bahwa meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, implementasinya masih kurang efektif. Proses litigasi yang panjang, biaya yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya di instansi terkait seringkali membuat perlindungan terhadap hak milik intelektual tidak maksimal. Tentunya dalam hal ini, tantangan lainnya adalah peraturan yang belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, banyak jenis karya intelektual seperti perangkat lunak, konten digital, atau karya seni online yang mudah dipalsukan atau disebarluaskan tanpa izin. Meskipun sistem hukum yang ada seringkali belum bisa mengimbangi kecepatan peredaran informasi dan karya di dunia maya. Misalnya masalah piraterisasi digital dan pembajakan konten yang sulit dilacak karena sifatnya yang global dan anonim. Pelanggaran hak milik intelektual seringkali
melintas batas negara, sehingga diperlukan kesepakatan internasional untuk memastikan perlindungan yang seragam di berbagai negara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, salah satunya adalah TRIPS. Penerapan hukum internasional ini masih terkendala oleh perbedaan sistem hukum antar negara dan masih banyak adanya praktek-praktek yang tidak sejalan dengan komitmen internasional. Kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat perlindungan hak milik intelektual di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat hak atau perlindungan hak milik intelektual itu sendiri, termasuk ratifikasi perjanjian internasional seperti perjanjian TRIPS dan penerapan berbagai program edukasi publik mengenai pentingnya hak milik intelektual. Namun implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi hambatan. Salah satu contohnya adalah program edukasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya hak milik intelektual masih rendah di kalangan masyarakat umum dan pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam melindungi hak milik intelektual berfokus pada penyusunan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif untuk memastikan karya ciptaan, invensi, dan merek dagang mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur hak milik intelektual seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Tentunya dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengawasan hak milik intelektual serta penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya melindungi karya cipta mereka. Dalam kerangka internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian seperti TRIPS. Untuk memastikan perlindungan hak milik intelektual yang konsisten dengan standar global, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penegakan hukum terkait pelanggaran hak milik intelektual melalui kerjasama dengan pihak berwenang dan mempercepat proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga. Dengan demikian, kebijakan pemerintah penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan kreativitas serta melindungi kepentingan pencipta dan pemilik hak intelektual Indonesia. Demikianlah pembahasan saya kali ini mengenai hak milik intelektual dalam era globalisasi, tantangan hukum yang dihadapi, serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin pesatnya arus informasi global. Penting bagi kita semua untuk memahami peran besar hak intelektual dalam mendorong inovasi, melindungi pencipta, dan menjaga daya saing negara. Tentu saja, tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan hak milik intelektual masih ada. Namun, kebijakan pemerintah yang terus berkembang memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik dalam hal perlindungan hak cipta, paten, merek, dan yang lainnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan pertumbuhan ekonomi. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan cakrawala teman-teman semua tentang pentingnya perlindungan hak milik intelektual, terutama di tengah dinamika globalisasi yang semakin pesat. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap jaga kreativitas dan inovasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.